Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6420, Perubahan mengejutkan, memblokir pintu masuk. Tak lama kemudian, lampu merah menyala di batu nisan, menandakan formasi tambahan telah berubah. Itu peringatan. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Semua orang dapat melihat bahwa ada masalah dengan orang yang merusak formasi, dan seseorang harus mengaktifkan formasi tambahan. Namun, peringatan itu tidak hanya mengingatkan mereka bahwa ada masalah dengan orang yang merusak formasi tersebut, tetapi juga memberitahu mereka bahwa formasi tambahan itu juga sangat berbahaya. Jika mereka mengaktifkannya, mereka akan terlibat. Namun Chu Feng tidak mengatakan apa-apa dan langsung menggunakan teknik formasi untuk mengintegrasikannya ke dalam formasi tambahan dan mengaktifkannya. Melihat ini, Shen Hui memimpin semua master spiritual klan Dewa Roh untuk mengambil tindakan. Saat kekuatan penghalang diserap, formasi tambahan mulai berlaku dan cahaya merah memudar. Namun, Chu Feng dan yang lainnya tidak berani gegabah. Mereka semua bisa merasakan bahwa formasi tambahan itu memang sangat kuat dan tidak mudah dikendalikan. Semuanya, dengarkan aku, formasi ini terbatas pada seni pembentukan formasi. Aku dan klan Dewa Roh bisa melakukannya, yang lain tidak boleh bertindak. Chu Feng segera berbicara untuk mengingatkannya. Semakin banyak orang yang bertindak, semakin kacau jadinya. Jika kekuatan dari kemampuan dari formasi seseorang tidak cukup kuat, kekacauan justru akan semakin parah. Meskipun klan Dewa Roh terdiri dari 1111 master spiritualis alam naga langit, formasi penghalang mereka semua dikendalikan oleh Shen Hui, jadi mereka sebenarnya setara dengan satu orang. Jika saja Chu Feng dan klan Dewa Roh ada di sana, formasi tambahan ini akan lebih mudah dikendalikan. Tuan Chu Feng, haruskah kami menyerahkan kekuasaan kepadamu dengan kamu sebagai pemimpinnya? Shen Hui menatap Chu Feng. Dia merasa tidak pantas untuk mengaktifkan dua kekuatan formasi ini pada saat yang sama, dan akan lebih baik jika satu orang memimpin. Bagus, Chu Feng setuju dengan tegas. Apa yang dilihat oleh kebijaksanaan ilahi, tentu saja Chu Feng juga melihatnya. Chu Feng tidak hanya melihat bahwa formasi tambahan ini sangat sulit, tetapi juga bahwa jika seseorang tidak berhati-hati, itu mungkin menjadi bumerang. Awalnya, formasi tambahan dimaksudkan untuk membantu Xian Miao Miao mengurangi kesulitan dalam memperoleh warisan. Namun jika mereka mengaktifkannya dengan tidak benar, maka formasi tambahan ini tidak hanya akan gagal membantu Xian Miao Miao, tetapi akan menambah kesulitan bagi Xian Miao Miao untuk mendapatkan warisan. Hanya ada satu cara untuk mewarisi di sini, yaitu meraih kesuksesan. Kalau tidak, Anda pasti akan mati. Namun, saat Chu Feng berkonsentrasi pada formasi tambahan ini, sebuah peristiwa besar terjadi di dunia seni bela diri yang luas. Di Istana Suci Tujuh Alam, mengamati formasi, semua tetua tingkat suci dan para master dari garis keturunan keluarga Ling, penguasa keluarga Ling, berkumpul di sini. Sekarang, aura mereka sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jelas, kembalinya Jie Tianran dari zaman dewa telah membawa manfaat bagi seluruh Istana Suci Tujuh Alam, dan mereka telah membuat kemajuan lagi. Akan tetapi kini, wajah para tetua itu tampak serius dan sedikit pucat, seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Bahkan orang-orang penting seperti mereka pun ketakutan. Akhirnya,
sosok Jie Tianran muncul dan mendarat tepat di tengah formasi pengamatan. Setelah melihat pemandangan yang terpantul di formasi pengamatan, bahkan Jie Tianran mengerutkan kening, ternyata lapisan kabut hitam tipis muncul di luar sungai langit ke-9 yang luas. Di bawah kabut hitam tersebut, sungai langit ke-9, yang awalnya paling terang di antara 9 sungai langit, kini menjadi yang paling redup di antara 9 sungai langit. Tetapi kabut hitam itu jelas tidak hanya menutupi sungai surgawi ke-9, ada kekuatan di situ. Tuan Istana, bisakah Anda memberitahu apa itu? Para tetua Istana Suci 7 Alam semuanya bertanya pada saat yang sama. Jie Tianran akhir-akhir ini sedang menyendiri. Sebelum retretnya, ia berpesan agar tidak diganggu kecuali ada urusan penting. Secara logika, perubahan di dunia luar tidak ada hubungannya dengan Istana Suci 7 Alam, dan mereka seharusnya tidak secara paksa membangunkan Jie Tianran dari tempat peristirahatannya karena masalah ini. Tetapi bagaimanapun juga, mereka semua telah memasuki alam master spiritual alam naga langit, sehingga mereka dapat melihat bahwa kabut hitam yang menyelimuti sungai surgawi ke-9 bukanlah hal yang sederhana. Barangkali, ini akan menyangkut keselamatan seluruh dunia seni bela diri. Sebagai spiritualis alam dari Istana Suci 7 Alam, aku tidak bisa mengatakan apa itu hanya karena aku agak jauh. Jie Tianran tampak tidak senang. Tuan Istana, apakah itu benar-benar kekuatan formasi penghalang? Tanya kepala keluarga Ling ragu-ragu. Mereka sebenarnya sudah punya penilaian, tapi mereka tidak yakin. Sekalipun sungai surgawi ke-9 di dunia seni bela diri saat ini hanyalah pintu masuk dan bukan sungai surgawi ke-9 yang sebenarnya, itu tetaplah sungai surgawi terluas di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Sekarang kau punya kekuatan untuk memblokir sepenuhnya sungai surgawi ke-9? Karena terlalu tidak dapat dipercaya sehingga mereka tidak yakin dan meminta Jie Tianran untuk keluar. Itulah kekuatan formasi penghalang, dan itu meluap dari makam kuno, kata Jie Tianran. Kekuatan di dalam makam kuno benar-benar dapat memblokir sungai surgawi ke-9? Lalu mengapa ia menghalangi sungai surgawi ke-9? Mungkinkah ia sendiri terhubung dengan sungai surgawi ke-9? Pemimpin keluarga Ling dan semua tetua tingkat suci merasa bingung. Namun, pada saat ini, ekspresi Jie Tianran berubah dan dia buru-buru melihat ke arah zaman para dewa. Melihat ini, yang lain juga mengikuti Jie Tianran dan mengalihkan pandangan mereka. Melihat ini, wajah semua tetua, termasuk kepala keluarga Ling, kecuali Jie Tianran, menjadi pucat. Mereka ketakutan lagi, cahaya zaman para dewa sesungguhnya telah banyak meredup dan masih terus berlanjut. Mengapa cahaya zaman para dewa meredup saat sungai surgawi ke-9 terhalang? Apakah ada hubungan antara keduanya? Bahkan zaman para dewa pun terkena dampaknya. Jie Tianran berbicara lagi, hampir membenarkan dugaan semua orang. Itu memang terkait dengan makam kuno dan kekuatan yang menghalangi sungai langit ke-9. Makam kuno? Aku meremehkanmu? Jie Tianran menatap makam kuno itu lagi, dan saat dia mendesah, sorot mata yang rumit muncul, ternyata itu adalah penyesalan. Ketika makam kuno itu dibuka, Jie Tianran memerintahkan Istana Suci 7 Alam untuk tidak masuk. Ia merasa bahwa kekuatan makam kuno itu tidak dapat melampaui zaman para dewa. Selama dia benar-benar menguasai kekuatan zaman dewa, bahkan jika seseorang memperoleh kesempatan dari makam kuno, dia masih bisa merebutnya.
Namun kini nampaknya makam kuno ini kemungkinan besar merupakan peninggalan yang tidak jauh lebih lemah dibanding peninggalan zaman dewa. Bahkan kekuatan yang ditunjukkan oleh makam-makam kuno saat ini lebih dahsyat daripada kekuatan yang ada di zaman para dewa. Tentu saja, Jie Tianran telah memasuki zaman para dewa, dan dia tahu bahwa kekuatan sejati zaman para dewa belum terungkap. Dia masih merasa bahwa kekuatan zaman dewata tidak ada bandingannya di dunia. Namun makam kuno juga tidak boleh diremehkan. Dunia seni bela diri ini masih menarik. Setelah mendesah sebentar, Jie Tianran benar-benar tersenyum. Dia merasa masih banyak hal yang belum diketahui di dunia seni bela diri dan dia perlu terus menjelajah, tetapi perasaan ini membuatnya bersemangat. Jadi Jie Tianran meninggalkan sebuah kalimat. Ketika musuh datang, kita akan menghentikannya. Ketika air datang, kita akan memblokirnya dengan tanah. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Setelah berkata demikian, Jie Tianran menghilang dari tempat itu. Meskipun Jie Tianran berkata demikian, kekhawatiran di wajah para tetua tetap tidak berubah. Sebelumnya, Istana Suci Tujuh Alam mampu menaklukkan banyak relik dan merupakan penguasa sejati dunia seni bela diri. Hingga kemudian muncul zaman para dewa, dan sekarang, sebagai tambahan pada zaman para dewa, sebuah makam kuno telah muncul. Selain itu, makam kuno itu juga menghalangi tempat yang misterius dan mengerikan dengan dua nama, yaitu alam ilahi kuno dan api penyucian kuno. Kekuatan semacam ini yang tidak dapat mereka kendalikan atau bahkan tidak dapat mereka tolak membuat mereka merasa sangat kecil dan secara alami merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, sebuah suara dari tubuh Jie Tianran terdengar, kamu juga akan melangkah ke sungai surgawi ke-9 di masa depan. Kekuatan itu telah memblokir pintu masuk ke sungai surgawi ke-9, jadi kamu juga tidak bisa masuk. Apa kamu tidak khawatir sama sekali? Jie Tianran tersenyum penuh percaya diri. Aku tidak tahu apa yang tersembunyi di makam kuno itu. Aku juga tidak tahu apa tujuannya menghalangi jalan masuk ke sungai surgawi ke-9. Tetapi jika saya ingin masuk, apakah itu dapat menghentikan saya? Dan kultivasi kita saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.